Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Dan pada video kali ini saya ingin membahas satu pertanyaan dari salah satu viewer saya. Sebenarnya banyak sekali pertanyaan yang muncul dan sudah saya kumpulkan. Mungkin nanti selebihnya akan saya jawab di sesi Q&A ya. Akan saya buatkan video Q&A spesial menjawab semua pertanyaan yang ada. Wih, gaya. Dan di sini saya cukup membahas satu pertanyaan aja karena ini nanti akan sangat panjang. Karena kita akan membahas perihal penilaian di Latsar CPNS. Oke, pertanyaannya ini datang dari Muhammad Ikral Rahmat Tanjung. Ini sudah 1 minggu yang lalu. Dia tanya apakah ada nantinya peserta Latsar yang nggak lulus. Lulus nilai total Latsarnya, apakah peserta Latsar lulus semua? Ini maksudnya kira-kira nanti apakah ada peserta yang nggak lulus gitu ya. Kemudian maksudnya nilai totalnya terus jadi nggak lulus gitu maksudnya. Kemudian apakah peserta Latsar bakal lulus semua gitu. Oke, akan saya jawab. Mungkin jawaban secara umum, kalau semua peserta Latsar ngikutin semua proses kegiatan Latsar mulai dari awal sampai akhir dan gak ada pelanggaran yang ia lakukan. Pelanggaran itu maksudnya dia melanggar kode etik CPNS ya. Insya Allah sih aman walaupun nilainya rendah. Artinya kalau kita ikutin proses, nilai kita mungkin ujung-ujungnya pasti akan berada di atas KKM. Gak mungkin gak, karena kita melakukan prosesnya dengan baik dan dengan prosedural gitu. Jadi ya insya Allah bakal lulus sih selama Anda tidak melanggar kode etik gitu. Apa yang dilanggar dari kode etik ya? Yang paling fatal adalah kita terlibat dalam kasus yang membuat kita bisa dipidana. Mungkin itu yang gambaran secara umum gitu ya. Nah, gambaran secara detail di sini akan saya sampaikan beberapa penilaian yang akan diambil dari proses Latsar kita. Nah, mungkin teman-teman sudah dapat atau mungkin juga ada yang belum dapat, jadi semoga ini bisa bermanfaat gitu ya. Saya perbesar dulu tampilannya. Oke, jadi di sini ada evaluasi peserta Latsar yang akan diambil melalui 4 aspek ya. Jadi bisa teman-teman perhatikan, barangkali buat teman-teman yang belum berangkat kemudian ingin mendapatkan predikat yang kebetulan juga saya terima, yaitu menjadi peserta terbaik di Latsar keberangkatan saya, alhamdulillah. Mungkin ini bisa dijadikan sebagai acuan. Oke, untuk evaluasi peserta Latsar nanti akan diambil melalui 4 aspek ya. Yang pertama ada aspek evaluasi sikap perilaku, ini 15% bobotnya. Nah, aspek ini mungkin beberapa belum tahu ya, karena kebanyakan kita taunya di akhir-akhir ketika BKD memberikan pengarahan terkait ini. Jadi nanti ada sikap perilaku yang akan dinilai dari kita, dan yang menilai adalah pihak lembaga pelatihan nanti dan juga mentor. Kalau lembaga pelatihan nanti akan menilai melalui proses kita ketika melakukan Latsar gitu. Kita nanti melakukan Latsar kan pasti akan seringnya kita melakukan melalui via Zoom ya. Nah, di via Zoom nanti kalau teman-teman ngamatin yang sudah melaksanakan Latsar ini ya, di setiap Zoom yang kita laksanakan dengan Widya Suara itu pasti akan direcord atau direkam. Nah, di situ panitia akan cek sikap kita di situ, mulai dari pakaiannya apakah sudah sesuai dengan yang diarahkan oleh penyelenggara, kemudian atribut yang kita gunakan mulai dari pin korpri dan juga name tag-nya, kemudian untuk yang laki-laki mungkin gaya potongan rambutnya, untuk yang perempuan mungkin cara berkerudungnya, warnanya dan lain sebagainya, dan tentunya sikap saat mendapatkan materi dari Widya Suara itu yang akan dinilai oleh panitia. Kemudian yang dinilai oleh mentor atau atasan kita ya mungkin cara kinerja kita selama kita proses di satuan kerja kita masing-masing. Ini nanti bobotnya 15% dari total 10 dan 5. Kemudian nilai berikutnya yang kita juga udah tahu bareng ya, udah tahu bersama gitu. Yang pertama adalah evaluasi akademik. Ini udah jelas bobotnya 20%, lumayan besar. Nanti diambil dari MOOC 10% dan evaluasi akademik yang ada di LMS
juga 10%. Jadi nilai teman-teman di MOC nanti akan ditambahkan nilai yang ada di LMS gitu. Ini evaluasi akademik yang MOC kan berupa pilihan ganda ya. Kalau yang di LMS kalau nggak salah mudah-mudahan sama sih ya. Kalau memang sama ya bentuknya uraian studi kasus. Nah itu nanti akan dijadikan satu, kemudian ditotal dan di 20% kan. Nah yang paling besar dari nilai kita nanti adalah di evaluasi aktualisasi. Dia 50% bobotnya, 20% di seminar rancangan, dan untuk pelaksanaannya 30%. Jadi kalau teman-teman ingin menjadi peserta yang terbaik, mungkin bisa digenjot totalitasnya di sini, membuat aktualisasinya. Gimana aktualisasi yang bagus agar dapat nilai yang tinggi? Mungkin akan saya bahas di video yang lain ya. Kemudian berikutnya evaluasi PKTBT. Ini juga banyak yang belum tahu ternyata. Di gelombang keberangkatan asal saya ada kejadian, jadi ada angkatan lain yang nggak bawa berkas nilai ini, padahal ini dibutuhkan. Ternyata belum diarahkan atau belum diberikan informasi dari BKD mereka gitu. Mungkin kelupaan ya, akhirnya mereka nggak bawa ini. Karena ini juga nilainya lumayan menentukan 15%, dan ini nanti yang melakukan penilaian adalah mentor kita atau atasan kita. Nah, dari jumlah nilai ini akan ditotal. Setelah dilaksanakan penotalan, nanti klasifikasi penilaian evaluasi pesertanya nanti seperti ini ya. Kalau nilai teman-teman di angka 90 sampai 100, maka kategorinya sangat memuaskan. Untuk yang terbaik nilainya otomatis sangat memuaskan semua. Kemudian di rentang 80 sampai 90 berarti kategorinya memuaskan. Untuk 70 sampai 80 cukup memuaskan, dan 60 sampai 70 ini kurang memuaskan, dan mulai kategori 4 ini sampai ke bawah ini kategori tidak lulus gitu. Oke. Jadi ya mari berdoa bersama, dan saya juga berdoa mudah-mudahan teman-teman yang belum berangkat nilainya di rentang ini semua 1, 2, 3. Kalau bisa di angka yang pertama. Amin. Kemudian berikutnya status kelulusan peserta. Nah ini untuk status kelulusan peserta dinyatakan lulus paling rendah cukup memuaskan untuk setiap aspek penilaian evaluasi tadi ya, berarti di atas 70 KKM-nya, persis seperti KKM yang ada di MOC gitu. 2, kategori ditunda kelulusannya apabila nilainya kurang memuaskan untuk aspek penilaian. Jadi di bawah 70. Untuk evaluasi akademik, maka dia akan melaksanakan remedi. Jadi yang nilainya di bawah 70 dari total semua 4 aspek ya, mulai dari sikap, kemudian evaluasi, aktualisasi, dan PKTBT, kok di bawah 70 misalnya, nanti dia akan remedi paling lambat sampai pembelajaran klasikal. Jadi nanti akan diberitahu kalau nilainya rendah, dia disuruh meremedial nilainya gitu. Kemudian evaluasi aktualisasi, dia akan melaksanakan perbaikan rancangan paling lambat sampai dengan 3 hari setelah seminar. Jadi setelah seminar kok nilainya rendah, misalnya ketahuan jiplak banget 100%, kemudian nilainya dijatuhkan, karena ini kan bobotnya besar ya, yang evaluasi aktualisasi itu berpengaruh di nilainya, akhirnya dia disuruh memperbaiki gitu. Kemudian untuk evaluasi PKTBT, barangkali ada yang nggak bawa atau mungkin sudah bawa tapi nilainya rendah, ya disuruh remedi selama pembelajaran klasikal. Ini ditunda kelulusannya, artinya masih memungkinkan untuk lulus tapi harus melewati remedial di sini. Kalau dinyatakan tidak lulus itu ketika A, memperoleh kualifikasi tidak memuaskan. Jadi nilainya udah rendah banget, tapi kayaknya nggak mungkin deh kalau teman-teman benar-benar menjalani latsar ini dengan prosedural. Yang B, memperoleh nilai sikap perilaku kurang memuaskan atau tidak memuaskan. Nah, sikap perilaku. Kemudian C, jumlah ketidakhadiran peserta. Nah ini penting, teman-teman harus sering-sering absen ya, jangan sampai nggak absen. Apalagi waktu kegiatan Zoom, jangan deh ninggal-ninggal kegiatan Zoom, harus stay di situ. Apapun kesibukannya harus diutamakan latsarnya. Kemudian ini kualifikasinya untuk kehadiran.
6 sesi 18 eh, untuk jam pertemuan atau 2 hari secara kumulatif. Ini maksudnya batas minimalnya gitu ya. Jadi kalau teman-teman menjalani semuanya dengan prosedural, insya Allah aman lah ya. Nah, setelah semua sudah beres, biasanya kita diberi arahan untuk berkas yang harus kita bawa di lokasi Latsar Klasikal. Ada surat tugas, surat pernyataan, fotokopi, sampai lain sebagainya. Nanti teman-teman akan dapat. Nah, saya di sini akan membahas ini. Form untuk hasil penguatan kompetensi teknis bidang tugas atau PKTBT dan hasil penilaian sikap. Untuk formatnya nanti akan saya bagikan di deskripsi ya. Nanti bisa teman-teman download. Untuk PKTBT yaitu rekapitulasi nilai penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Jadi ini maksudnya adalah teman-teman mendapatkan penguatan perihal kemampuan teman-teman di dalam bidang tugas yang teman-teman geluti gitu. Misal saya bidang tugas saya adalah seorang guru, berarti saya harus mendapatkan penguatan kompetensi atau penguatan kemampuan dari mentor saya agar kemampuan saya sebagai guru bisa ideal, bisa standar. Akhirnya mentor saya membuat standar kompetensi yang harus saya kuasai. Ini yang membuat standar kompetensi siapa? Bisa mentor kita langsung, bisa kita dan mentor kita. Yang kita butuhkan apa kita tulis di sini. Kalau saya di sini ini yang pertama mengikuti program pengembangan kompetensi. Kemudian jenis penguatannya mengikuti program guru belajar seri asesmen. Kemudian tujuan penguatannya memahami tentang AKM, yaitu asesmen ketuntasan minimal ya, strategi mata pelatihannya, jumlah jam pertemuannya dalam hari itu ya, tempat pelaksanaan di mana, kemudian nilainya berapa. Begitu terus sampai saya di sini ada 5 komponen. Berapa jumlah komponen yang harus dimasukkan? Bebas, menyesuaikan mentor dan satker masing-masing. Bisa 5, bisa 3, bisa 7, terserah. Yang penting semua standar kompetensinya adalah mengacu pada penguatan kompetensi dari bidang tugas teman-teman semuanya. Dan setelah selesai baru mentor melakukan penilaian. Nilainya rentang skornya bebas, bergantung mentor masing-masing. Kemudian di sini untuk sikap perilaku. Jadi perilaku kita selama melangsungkan kegiatan Latsar distance learning ya istilahnya. Nanti yang dinilai adalah kedisiplinan dari berangkat kita, apakah selalu tepat waktu gitu ya, kepemimpinan dari cara kita memimpin diri kita, memimpin cara kerja kita dan lain sebagainya, kemampuan kita dalam bekerja sama, kemudian prakarsanya bagaimana, dinilai oleh mentor. Ini form-formnya nanti akan saya kirim beserta isinya. Mungkin bagi guru bisa langsung disesuaikan, mungkin bagi yang sama-sama guru. Yang bukan guru mungkin bisa menyesuaikan dengan satkernya masing-masing. Bisa dicek di deskripsi ya. Mungkin itu hasil jawaban saya terkait pertanyaan dari Muhammad Ikrar Rahmat Tanjung ya, terkait Latsar yang nggak lulus, nilai totalnya dan lain sebagainya. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya buat teman-teman yang ingin tanya, silakan tanya di kolom komentar. Nanti akan saya jawab di sesi Q&A kalau ada kesempatan gitu ya. Selebihnya saya doakan mudah-mudahan teman-teman bisa mendapatkan nilai dari 4 komponen ini dengan nilai yang tinggi dan maksimal agar bisa menjadi, setidaknya menjadi peserta terbaik bagi teman-teman sendirilah. Syukur-syukur bisa dapat bonus menjadi peserta terbaik di gelombang Latsar yang dijalaninya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa membantu dan bisa bermanfaat untuk memperlancar proses Latsar teman-teman semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.